Ah, jadi teman-teman, untuk memahami peristiwa ini memang agak sulit diterima ya. Ini sepertinya agak sulit diterima oleh teman-teman. Apakah peristiwa-peristiwa Halo, salam satu Bapa Yahweh sebab Adonai Yeshua Mashiach Elohim Ehad. Aduh, iya, selamat malam Pak. Ya, shalom. Hah? Ini saya ini upload messianic. Kembali 15. Iya, selamat malam Bang. Upload messianic. Pendeta kenal nggak messianic ini gimana? Ajaran messianic. Apa Bang? Ajaran messianic. Saya tidak sedang membahas itu Bang. Saya lagi bahas temanya, apakah proses di mana Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur, apakah itu disebut mujizat atau disebut penciptaan? Saya sebut Yeshua namanya. Iya, mau siapa pun Yeshua Mashiach. Iya, mau Yeshua Mashiach dalam bahasa Batak itu disebut Yesus. Tergantung, saya orang Batak Bang, saya bukan orang Ibrani. Jadi ketika saya mengatakan di Batak Tuhan ataupun bahasa Bataknya, tentunya saya sedang bermaksud merujuk kepada Sang Ilahi. Ya, mau bahasa apapun, karena ketika Tuhan Yesus menciptakan saya sebagai orang Batak, berarti ada maksud Tuhan. Nggak mungkin Tuhan Yesus, Tuhan Allah Sang Pencipta membuat saya orang Batak, lalu saya bilang dengan bahasa Ibrani, kan nggak mungkin Bang. Berarti saya melawan otoritas Tuhan, ya kan? Jadi mau Yeshua Mashiach, mau Yesus, mau apalagi bahasa-bahasa yang merujuk kepada Yesus, nama-namanya Leosus, Yosus, itu sama. Yang saya sebutkan itu Bapak Yahweh Elohim Yeshua Mashiach. Misalkan begini, hati saya itu adalah Tuhan tahu. Ketika saya berkata Allah Yahweh, tapi pikiran saya misalkan kepada dewa yang lain, itu siapa yang tahu, ya kan? Enggak ada yang tahu. Artinya ketika saya bilang Tuhan Yesus, ya pastinya ya kepada dialah, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya kan? Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan nama Bang ya. Mau kita bilang nama Yesus ke, mau Yeshua Mashiach ke, mau Yesus Kristus ke, mau Yesus ke, Yosus ke. Intinya saya adalah orang Batak. Jadi intinya saya berbicara pakai bahasa Batak, bukan bahasa Ibrani. Karena saya bukan orang Ibrani. Dan Allah pun menciptakan saya sebagai orang Batak. Ya, pastinya Tuhan bermaksud apa dan tujuannya kepada saya. Kan gitu. Jadi ya, sah-sah saja teman-temannya. Kita tidak usah terlalu berkutat kepada nama ya. Sekalipun itu nama itu memang penting gitu ya. Nah, memang penting sih penting. Misalkan nama saya Mangatasi Tompul, ya kan, lalu dirubah-rubah menjadi yang lain, ya memang salah ya. Tapi intinya dalam hal seperti ini ya sah-sah saja teman-teman ya. Mau Yeshua Mashiach ya boleh, mau kita panggil Yesus boleh, mau kita panggil bahasa Batak de Batak boleh. Enggak, Tuhan itu enggak marah. Dia mau dipanggil dengan Yesus, dia enggak marah. Dia mau dipanggil Yeshua Mashiach, dia enggak marah. Yang marah itu apa? Ketika kita menolak dia ataupun menyangkal dia. Itu yang membuat Tuhan marah, kecewa. Tapi yang paling membuat Tuhan marah itu adalah ketika kita mendewakan patung. Yang membuat patung. Kalau namanya yang bahasa itu Yeshua boleh, Yesus boleh. Boleh Pak, nggak masalah Pak. Artinya begini saudaraku ya. Coba boleh nggak? Kenapa Bang? Hah? Kenapa Bang? Allah itu boleh nggak disebut? Ya boleh. Kan hanya manusia yang sekarang begini ya Bang. Sekarang ntar dulu, begini ya Bangku. Ketika kita bilang Allah, yang keberatan siapa sih? Yang keberatan kan manusia, bukan Allah yang keberatan. Memang Allah bilang begini, jangan sebut nama aku Allah ya, enggak, ya kan? Yang keberatan itu siapa sih yang keberatan? Coba, yang keberatan siapa Bang? Ketika kita mengatakan Allah, siapa yang keberatan Bang? Manusia atau Tuhan?
Ya manusia. Iya kan, manusia yang keberatan, Tuhan aja nggak keberatan. Dia dipanggil rabi, dia nggak marah, ya rabi. Para murid manggil dia rabi. Ataupun ada lagi si Petrus mengatakan dia guru. Ataupun yang lain, katakanlah seperti si Yudas. Si Yudas mana pernah dia manggil dia Tuhan? Coba kita baca Alkitab, mana pernah Yudas manggil Yesus itu Tuhan? Dan dia tidak mengakui dia Tuhan, tapi Tuhan nggak marah. Dia panggil apa? Dia panggil guru. Lalu Tuhan marah. Jangan panggil aku guru, panggil nama aku. Kan enggak, Bang. Ya sah-sah saja teman-teman ya, mau dipanggil Yesus Masias. Kalau Roh Kudus itu nama aslinya itu Ruach HaKodesh. Iya, itu kan bahasa Ibrani ya, Bangku. Bahasa Ibrani gitu kan. Tapi berdasarkan daripada begitu banyaknya budaya, begitu banyaknya ras, banyaknya bahasa, supaya Injil itu bisa dipahami oleh berbagai bangsa dan negara berdasarkan bahasa, maka dikanonlah ke berbagai bahasa, Abang, supaya Injil itu bisa dimengerti. Kalau misalkan Injil itu atau firman Allah itu hanya diterjemahkan, tidak boleh diterjemahkan, misalkan tetap bahasa Ibrani, sehingga proses keselamatan kan menjadi agak lama, Bang. Jadi penginjilan itu terbengkalai kan, karena orang harus belajar bahasa Ibrani dulu, ya kan? Sulit dong, karena tidak semua orang bisa baca tulis, ya kan? Ya jarang-jarang seperti kita ini bisa baca tulis, Bang. Kayak saya misalkan, saya belum terlalu pintar berbahasa Ibrani, bahkan menulis pun dalam beberapa teks saya belum paham banget, Bang. Saya harus kembali kepada Bible Hub, memakai Sword Bible untuk belajar bahasa Ibrani. Ya, kita nggak boleh mempermasalahkan. Kayak Abang nih, Abang bilang Yesus Masias, saya nggak marah, nggak keberatan. Sah dong, karena ketika kita berkata Yesus Masias, merujuk kepada yang tersalib, ya kan? Yesus Kristus, ya nggak masalah. Ya. Oh. Ya kan? Jadi kalau gitu saya turun. Saya turun ya, Bang. Boleh, nggak masalah, Bang. Saya nggak apa-apa. Shalom, Bang. Shalom, Abangku. Selamat malam. Tuhan Yesus Masias memberkati. Amin. Shalom. Sama-sama, Abangku. Yesus Masias adalah sama saja Tuhan kita ya. Yesus Masias sama teman-teman. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan kembali ke topik ya. Kembali ke topik yaitu dalam Yohanes 2.